ya, Bos? Duh, gemes gak sih, Bos? Lihat bola-bola bulu hidup ini. Mana ukurannya gede lagi. Ini sih bisa bikin betah lama-lama meluknya. Ini dia, Bos. Rabbit Hutch and Petting Farm, alias arena bermain kelinci yang ada di salah satu pusat perbelanjaan di Bandung. Di sini kita bisa main sepuasnya dengan kelinci. Biar mengenal hewan gitu, edukasi buat anak. Happy deh, happy, senang. Tapi Bos, di balik cantiknya si bulu gemoy ini, ada kisah seorang peternak yang berjuang from zero to hero. Dulunya sih sempat diremehin, tapi sekarang bisnis ternak kelinci yang dijalaninya makin banyak peminat. Dan tentu saja cuannya makin mantul, Bos. Halo Bos, pingin tahu cara beternak kelinci yang bisa menghasilkan hingga puluhan sampai ratusan juta? Ikuti terus di Cuan Bos. Kandang peternakan kelinci milik Pak Asep, banyak jenis kelinci nih Bos. Termasuk salah satunya German Giant, yang bobotnya bisa mencapai 6-9 kg. Wow! By the way Bos, Mbak Gigi si Sultan Andara beli kelinci German Giant-nya di sini juga loh Bos. Mantap kan? Di sini ada sekitar 300-an ekor kelinci Bos. Itu pun termasuk sedikit loh. Yuk di absen, ada New Zealand White, Himalaya, Rex, Holland Hope, Mini Satin, Angora, dan beberapa anakan kelinci. Buat bos-bos yang tertarik ingin memiliki kelinci sebagai piaraan aja atau jadi aset bisnis, bisa loh mulai dari modal yang ringan. Ingat ya bos, kualitas menentukan harga seekor kelinci. Ada 3 kategori kualitas kelinci bos. Pertama, pet quality, yang kualitasnya sebagai piaraan saja. Sementara brood quality adalah kelinci yang cocok dijadikan sebagai indukan ternak alias bibit unggul. Nah, kalau kelincinya bibit unggul dan punya spesifikasi postur, bobot, dan detail lain yang sangat berkelas, mereka masuk kategori show quality alias layak buat ikut kontes. Catat nih bos, harga anakan kelinci lokal dibanderol 50.000 aja. Kalau mau kelinci hias yang cakepan dikit, kalian bisa memulai dari anakan English Angora usia 2 bulan yang harganya 250 sampai 500.000 per ekornya. Nah, kalau yang Holland Hope berkisar 500 sampai 1,5 juta rupiah, Bos. Let's say Pak Asep bisa menjual anakan kelinci hias tiap bulannya rata-rata 100 ekor dengan harga 500.000. Jos, tembus 50 juta nih omset dari kelinci hiasnya bos. Bahkan Pak Asep pernah menjual kelinci Angora usia 5 bulan seharga 25 juta rupiah bos, yang ia kirim ke Singapura. Wadidaw, ini rekor harga penjualan termahal doi bos. Oh iya bos, ekspor kelinci hias Pak Asep udah sampai ke Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, dan Jepang. Ada juga yang diekspor ke negara Eropa nih bos, seperti Polandia, Prancis, Belgia, dan Jerman. Oh iya bos, selain kelinci hias, Pak Asep juga beternak kelinci pedaging nih. Jadi cuannya bukan cuma dari kelinci hias aja ya. Kualitasnya pun kualitas ekspor ya bos, dengan harga per ekor $250. Sekali transaksi, Pak Asep bisa mengantongi omset 0,5 M nih bos. Gokil banget ya. Saya pernah di ATM saya itu sekali transaksi sampai 0,5 miliar waktu itu. Itu sesuatu hal yang luar biasa dan itu real. Semua berawal dari kebutuhan hidup bos. Setelah menikah, tahun 2007, Pak Asep mencoba mengembangkan hobinya menjadi usaha. Modalnya pun cuma dari rumput. Loh, kok bisa? Kandangnya waktu itu pemanfaatan dari sisa-sisa kayu ataupun bambu gitu kan. Itu juga saya dapatkan dari orang yang lagi bangun rumah tuh. Kelincinya juga itu saya dapatkan dari hasil menukar dengan rumput loh. Dari barter rumput, Pak Asep mendapat 2 ekor anakan kelinci lokal bos, yang kemudian doi ternak hingga jumlahnya bertambah banyak. Tapi itu nggak serta-merta langsung berhasil ya bos.
Di tahun-tahun awal bukannya mendapat dukungan, Pak Asep malah sempat diremehkan oleh keluarganya nih. Sampai pernah suatu ketika keluarga saya menanyakan, kamu sekarang udah berumah tangga, udah punya istri, artinya kamu harus ada kewajiban yang harus kamu penuhi. Salah satunya ya mungkin dari penghasilan gitu kan. Di kelinci nih, apa sih yang kamu harapkan gitu kan katanya. Nah, saya dengan enteng waktu itu menjawab, mungkin suatu saat saya berharap akan banyak orang yang mencari saya. Pernah diremehin, tapi kini Pak Asep menuai hasil usahanya. Sekarang peternakan Pak Asep sering mendapat kunjungan, mulai dari dinas pemerintah sampai para pehobi yang ingin belajar segala hal tentang kelinci. Salut banget deh sama Pak Asep. Buat menjaga kesehatan kelinci, perawatan wajib dilakukan secara berkala ya bos, supaya kalau ada gejala sakit bisa segera ditangani. Untuk penanganan macam grooming dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dengan sendirinya oleh kita sendiri. Misalkan di rumah nih, si kelincinya ini ada kotor, kita bisa bantu dengan digunting-gunting kecil atau menggunakan pet clipper semacamnya. Terus misalkan ada kukunya yang udah panjang bisa dipotong dengan menggunakan gunting kuku khusus ya. Pakannya juga perlu diperhatikan ya bos. Pak Asep selalu memberi pakan pelet kayu nutrisi dan rumput Hay Alfalfa atau Hay Timothy. Jadi wajar aja kalau kelinci di sini sehat-sehat semua bos. Saat ini, jumlah kelinci yang tersedia belum cukup untuk memenuhi semua permintaan pasar ya bos, baik itu kelinci hias maupun kelinci pedaging. Makanya sampai sekarang Pak Asep masih fokus untuk membreeding kelinci-kelincinya. Kalau permintaan pasar belum terpenuhi, artinya masih ada peluang besar tuh bos. Jadi bos, kalau kita mau beternak kelinci ini biar bisa menghasilkan nilai yang luar biasa, kuncinya kita harus tetap konsisten, kuatkan mental, mau berproses, yang paling penting cuan bos.